Pernahkah kalian mengamati cara kerja termometer zat cair? Termometer zat cair pada umumnya digunakan untuk mengukur suhu suatu benda. Prinsip dasar pemuaian zat cair ternyata digunakan dalam cara kerja termometer zat cair untuk pengukuran suhu. Selain itu, pernahkah kalian mengamati bagaimana balon udara dapat mengudara? Kemampuan balon udara untuk bisa mengapung di udara berhubungan dengan prinsip dasar pemuaian zat gas di dalam balon tersebut. Dari kedua ilustrasi tersebut, diketahui bahwa zat cair dan zat gas dapat mengalami perubahan ukuran akibat adanya pemuaian. Apakah yang dimaksud dengan pemuaian pada zat cair dan zat gas? Bagaimanakah persamaan matematis untuk pemuaian pada zat cair dan zat gas? Mari kita simak pembahasan selengkapnya berikut ini. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda yang diakibatkan oleh adanya kenaikan suhu pada benda tersebut. Pemuaian dapat terjadi pada benda berwujud padat, cair, dan gas. Besarnya pemuaian zat sangat bergantung pada ukuran awal benda, kenaikan suhu, dan jenis zat. Pemuaian tiap-tiap benda tersebut akan berbeda bergantung pada suhu di sekitar dan koefisien muai atau daya muai dari benda tersebut. Pada pembahasan kali ini, kita hanya akan membahas pemuaian pada zat cair dan zat gas. Pemuaian pada zat cair. Pada zat cair hanya dikenal ukuran volume. Oleh karena itu, pada zat cair hanya dikenal pemuaian volume. Makin tinggi kenaikan suhu, makin besar penambahan volume zat cair. Pemuaian zat cair yang satu dengan yang lain umumnya berbeda meskipun volume awal zat cair sama. Untuk seluruh zat cair, pemuaian makin besar jika kenaikan suhu bertambah besar. Pemuaian zat cair dapat dimanfaatkan dalam penggunaan termometer zat cair yang biasanya menggunakan raksa atau alkohol. Sifat naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler sebagai akibat pemuaian zat cair inilah yang digunakan untuk mengukur suhu. Permukaan zat cair naik sepanjang pipa kapiler dan berhenti di posisi tertentu sesuai dengan suhu benda. Suhu yang terukur dinyatakan oleh skala yang berimpit dengan permukaan zat cair pada pipa kapiler tersebut. Ketika kita memanaskan air pada sebuah bejana, akan ada air yang meluap keluar dari bejana. Air yang tertumpah dari bejana menandakan pemuaian zat cair yang lebih besar daripada pemuaian zat padat. Dalam hal ini adalah bejananya. Pada pemuaian zat cair, berlaku persamaan pemuaian volume. Pemuaian volume adalah pemuaian panjang yang ditinjau dari 3 dimensi sehingga koefisien muai volume yang dilambangkan dengan gamma memiliki besar yang sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Gamma sama dengan 3 dikali alfa. Pertambahan volume suatu benda yang dilambangkan dengan delta V setelah dipanaskan pada suhu tertentu adalah koefisien muai volume gamma dikali volume awal benda yang dilambangkan dengan V0 dikali kenaikan suhu yang dilambangkan dengan delta T. Secara matematis, persamaan tersebut ditulis sebagai berikut. Delta V sama dengan gamma dikali V0 dikali delta T. Jika volume awal atau V0 dan suhu awal atau T0 dipanaskan sehingga volumenya menjadi V1 dan suhunya menjadi T1, akan berlaku persamaan sebagai berikut. Delta V sama dengan V1 dikurangi V0. V1 sama dengan V0 dikali dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T. Delta T sama dengan T1 dikurangi T0. Berikut adalah tabel koefisien muai volume dari beberapa zat cair. Makin besar koefisien muai volume suatu zat, makin besar pula pemuaiannya. Prinsip kerja termometer zat cair menggunakan prinsip dasar pemuaian zat cair. Naiknya permukaan raksa mengindikasikan adanya pemuaian. Makin besar panas yang diterima, makin besar pula tingkat kenaikan raksa. Hampir semua zat akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Akan tetapi, air memiliki sedikit pengecualian. Pada sebagian besar zat, jika zat dipanaskan, zat tersebut akan memuai, dan jika zat didinginkan, zat tersebut akan menyusut. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak berlaku untuk air. Apabila suhu air diturunkan, volume air memang akan makin mengecil seperti zat cair lainnya. Akan tetapi, pada suatu ketika, volume air justru membesar meskipun suhunya tetap diturunkan. Sifat air yang demikian disebut anomali air. Pada tekanan 1 atmosfer, volume terkecil yang dimiliki air berada pada suhu 4 derajat Celcius. Dengan demikian, volume es lebih besar daripada volume air pada suhu 4 derajat Celcius. Karena volumenya paling kecil, massa jenis yang terbesar terjadi saat suhu 4 derajat Celcius. Ketika danau di daerah yang bersuhu dingin membeku, es yang terbentuk akan mengapung di atas permukaan air. Hal ini terjadi karena massa jenis es lebih kecil daripada air yang bersuhu 1 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius.
Itulah sebabnya, permukaan danau sudah menjadi es, tetapi di dasarnya masih berupa air. Begitu juga jika kita membuat es batu dengan menggunakan mesin pendingin, volume air sebelum menjadi es akan jauh lebih kecil dibandingkan setelah seluruh air telah berubah menjadi es. Untuk lebih memahami pemuaian zat cair, mari kita perhatikan contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Pada suhu 20 derajat Celcius, sebuah botol berisi penuh cairan dengan volume 500 cm3. Diketahui bahwa koefisien muai volume botol adalah 0,00004 per derajat Celcius dan koefisien muai volume cairan adalah 0,0004 per derajat Celcius. Berapakah volume cairan yang tumpah jika dipanaskan sampai 70 derajat Celcius? Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, T0 sama dengan 20 derajat Celcius, T1 sama dengan 70 derajat Celcius. Volume botol dengan volume cairan memiliki besar yang sama, yaitu sebesar 500 cm3, atau VB sama dengan VA sama dengan 500 cm3. Gamma B sama dengan 0,00004 per derajat Celcius. Gamma A sama dengan 0,0004 per derajat Celcius. Ditanya, berapakah volume cairan yang tumpah atau V tumpah? Pertama, kita perlu mencari perubahan suhu atau delta T sebagai berikut. Delta T sama dengan T1 dikurangi T0. Delta T sama dengan 70 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius. Delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Selanjutnya, pertambahan volume yang dialami botol dihitung sebagai berikut. Delta VB sama dengan gamma B dikali VB dikali delta T. Delta VB sama dengan 0,00004 per derajat Celcius dikali 500 cm3 dikali 50 derajat Celcius. Delta VB sama dengan 1 cm3. Pertambahan volume yang dialami cairan dihitung dengan cara sebagai berikut. Delta VA sama dengan gamma A dikali VA dikali delta T. Delta VA sama dengan 0,0004 per derajat Celcius dikali 500 cm3 dikali 50 derajat Celcius. Delta VA sama dengan 10 cm3. Volume cairan yang tumpah dihitung dengan cara sebagai berikut. V tumpah sama dengan delta VA dikurangi delta VB. V tumpah sama dengan 10 cm3 dikurangi 1 cm3. V tumpah sama dengan 9 cm3. Jadi, volume cairan yang tumpah adalah 9 cm3. Pemuaian pada zat gas. Jika gas dipanaskan, gas akan mengalami pemuaian volume dan dapat terjadi pemuaian tekanan. Dengan demikian, pada pemuaian gas terdapat beberapa persamaan sesuai dengan proses pemanasannya. Pertama, pemuaian volume pada tekanan tetap atau isobarik. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar A, terdapat gas di dalam ruang tertutup dengan tutup yang bebas bergerak. Pada gambar B, gas di dalam ruang tertutup tersebut dipanaskan dan ternyata volume gas memuai sebanding dengan suhu mutlak gas. Jadi, pada tekanan tetap, volume gas sebanding dengan suhu mutlak gas tersebut. Pernyataan tersebut disebut sebagai hukum Charles. Secara matematis, kondisi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. V sebanding dengan T. Secara lengkap, persamaan tersebut dapat ditulis dalam bentuk persamaan berikut. V dibagi T sama dengan tetap, atau V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2. Kedua, pemuaian tekanan gas pada volume tetap atau isokorik. Perhatikan gambar berikut. Gas berada di dalam ruang tertutup rapat dan sedang dipanaskan. Jika pemanasan terus dilakukan, dapat terjadi ledakan. Hal tersebut dapat terjadi karena, selama proses pemanasan, tekanan gas di dalam ruang tertutup tersebut memuai. Pemuaian tekanan gas tersebut sebanding dengan kenaikan suhu gas. Jadi, pada volume tetap, tekanan gas sebanding dengan suhu mutlak gas. Pernyataan tersebut disebut dengan hukum Gay-Lussac. Secara matematis, kondisi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. P sebanding dengan T. Secara lengkap, persamaan tersebut dapat ditulis ke dalam persamaan berikut. P dibagi T sama dengan tetap, atau P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2. Ketiga, pemuaian volume gas pada suhu tetap atau isotermik. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar A, terdapat gas di dalam ruang tertutup dengan tutup yang dapat digerakkan dengan bebas. Pada gambar B, tutup tabung digerakkan secara perlahan-lahan agar suhu gas di dalam tabung tetap. Pada saat volume gas diperkecil, tekanan gas dalam tabung ternyata bertambah besar. Sebaliknya, jika volume gas diperbesar, tekanan gas dalam tabung ternyata mengecil. Jadi, pada suhu tetap,
tekanan gas berbanding terbalik dengan volume gas. Pernyataan tersebut disebut dengan hukum Boyle. Salah satu penerapan hukum Boyle dapat dilihat pada pompa sepeda. Dari hukum Boyle tersebut diperoleh persamaan sebagai berikut. P dikali V sama dengan tetap atau P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Pada proses pemuaian gas terjadi perubahan tekanan, volume, dan suhu. Oleh karena itu, persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan persamaan hukum Boyle-Gay-Lussac sebagai berikut. P dikali V dibagi T sama dengan tetap atau P1 dikali V1 dibagi T1 sama dengan P2 dikali V2 dibagi T2. Untuk lebih memahami pemuaian gas, mari kita perhatikan contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Contoh soal, suatu gas dengan volume sebesar 0,5 meter kubik perlahan dipanaskan pada tekanan tetap hingga volumenya menjadi 2 meter kubik. Jika energi yang dikeluarkan gas tersebut sebesar 3 dikali 10 pangkat 5 Joule, dan suhu semula sebesar 150 Kelvin, hitunglah tekanan gas dan suhu akhir pada gas tersebut. Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, V1 sama dengan 0,5 meter kubik, V2 sama dengan 2 meter kubik, W sama dengan 3 dikali 10 pangkat 5 Joule, T1 sama dengan 150 Kelvin. Ditanya, berapakah tekanan gas atau P dan suhu akhir gas atau T2 tersebut? Pertama, kita tahu bahwa usaha atau energi adalah gaya dikali perpindahannya, sedangkan tekanan adalah gaya persatuan luas penampang. Dengan demikian, tekanan gas tersebut dapat diperoleh dengan rumus berikut. W sama dengan F dikali delta S. Nilai P sama dengan F dibagi A, sehingga F sama dengan P dikali A, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. W sama dengan P dikali A dikali delta S. Perkalian A dikali delta S menghasilkan perubahan volume atau delta V, sehingga penghitungannya menjadi seperti berikut. Kedua, suhu akhir gas pada tekanan tersebut dapat diperoleh dengan persamaan berikut. V dibagi T sama dengan tetap. V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2. T2 sama dengan V2 dikali T1 dibagi V1. T2 sama dengan 2 meter kubik dikali 150 Kelvin dibagi 0,5 meter kubik. T2 sama dengan 300 meter kubik Kelvin dibagi 0,5 meter kubik. T2 sama dengan 600 Kelvin. Jadi, suhu akhir gas pada tekanan tetap adalah 600 Kelvin. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda yang diakibatkan oleh adanya kenaikan suhu pada benda tersebut. Kedua, pada zat cair hanya dikenal pemuaian volume. Makin tinggi kenaikan suhu, makin besar penambahan volume zat cair. Ketiga, pada pemuaian volume zat cair berlaku persamaan-persamaan berikut. Keempat, tabel koefisien muai volume dari beberapa zat cair adalah sebagai berikut. Kelima, jika gas dipanaskan, gas akan mengalami pemuaian volume dan dapat terjadi pemuaian tekanan. Keenam, pemuaian volume pada tekanan tetap atau isobarik, pada tekanan tetap, volume gas banding dengan suhu mutlak gas tersebut. Pernyataan tersebut disebut hukum Charles. Secara matematis, kondisi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Ketujuh, pemuaian tekanan gas pada volume tetap atau isokorik. Pada volume tetap, tekanan gas sebanding dengan suhu mutlak gas. Pernyataan tersebut disebut dengan hukum Gay-Lussac. Secara matematis, kondisi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Kedelapan, pemuaian volume gas pada suhu tetap atau isotermik. Pada suhu tetap, tekanan gas berbanding terbalik dengan volume gas. Pernyataan tersebut disebut dengan hukum Boyle. Dengan demikian, berlaku persamaan berikut. Kesembilan, pada proses pemuaian gas terjadi perubahan tekanan, volume, dan suhu, sehingga dapat diselesaikan dengan persamaan hukum Boyle-Gay-Lussac sebagai berikut.